Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faragha, Ketua DKM sekaligus Ketua Lingkungan Om Rio, para sesepuh, para guru yang senantiasa membersamai kita, orang tua kita Bapak Ustadz Haji Rosim, Bapak Haji Kanadi, guru kita Bapak Ustadz Burhanuddin, Bapak Ustadz Suhendi, dan seluruh para tokoh masyarakat, seluruh jamaah Bapak Ibu, mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang orang tua kita Bapak Haji Sayuti. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah ringankan kaki kita. Allah ringankan kaki kita, Allah lapangkan hati kita, bisa kembali duduk di tempat yang paling mulia, yaitu rumahnya Allah sekaligus menjadi taman surganya Allah. Alhamdulillah, semoga kebaikan langkah kaki kita terus menjadi amal yang diridhoi oleh Allah dan kelak akan membela kita di persidangan akhirat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan kajian Nasha'ihul Ibad, masih pada babus sumani, bab yang setiap nasihat makalah berisi 8 nasihat. Terakhir kita pada makalahnya, yaitu makalahnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, makalah kelima dari babus sunasi, tapi belum selesai, kita lanjutkan. Saya ulang sedikit bahwa pada makalah kelima ini Sayyidina Ali karamallahu wajhah telah memberikan nasihat kepada kita. Yang pertama, la khaira fi sholatin la khusyu'a fiha, yaitu tidak ada kebaikan ketika di dalam sholat tersebut tidak ada kekhusyuan. Yang kedua, la khaira fi shaumin, tidak ada kebaikan di dalam puasa ketika di dalam puasa tersebut tidak mampu mencegah dari melakukan perkara yang sia-sia. Yang ketiga, la khaira fil qiraah, tidak ada kebaikan di dalam membaca Al-Quran, la tadabbura fiha, ketika di dalam membaca Al-Quran tersebut tidak ada tadabbur, yaitu mengangan-angan dari makna Al-Quran. Terakhir kita sampai situ. Selanjutnya yang keempat,
Wala khaira fi ilmin la wara'a fihi. La khaira, tidak ada kebaikan, fi ilmin, di dalam suatu ilmu, la wara'a, yang mana tidak ada kewaraan, wara' fihi, di dalam ilmu tersebut. Kita banyak mempelajari ilmu Bapak Ibu, baik itu ilmu agama, ilmu sosial, ilmu tentang muamalah, hubungan, kerjasama, dan sebagainya. Dari semua ilmu-ilmu itu menjadi tidak ada nilai kebaikannya ketika ilmu itu tidak menjadikan diri kita mempunyai sifat wara'. Wara' itu apa? Wara' adalah sebuah sifat yang mana orang itu pribadi yang lebih hati-hati di dalam melakukan pekerjaan. Jangankan yang haram, yang syubhat saja dia berusaha untuk menghindarinya. Itu namanya wara'. Oleh karena itu selama kita belajar, kita bisa mengukur ilmu saya ini ada kebaikannya apa tidak. Itu standar ukurannya, seberapa hebat ilmu itu menjadi rem yang pakem agar kita tidak jatuh dalam keharaman. Ilmu nambah, ilmu banyak, tapi masih doyan melakukan keharaman, umpamanya begitu, berarti ilmunya tidak ada kebaikan di dalamnya. Sekarang kita hitung Pak, dari subuh sampai maghrib nih, berapa dosa yang sudah kita koleksi dari mata kita? Dari subuh sampai maghrib, berapa dosa yang sudah kita lakukan dari tangan kita? Dari subuh sampai maghrib, berapa dosa yang sudah dilakukan oleh kaki kita? Banyak apa dikit? Di situ menjadi sebuah standar. Terus ilmu yang selama ini kita pelajari kemana bekasnya? Karena ilmu itu dianggap baik, ilmu itu dianggap bermanfaat ketika ilmu itu mampu mengendalikan hawa nafsu kita, mampu menjadi rem yang pakem ketika kita tergoda dengan sesuatu, kita bisa ngerem. Nah disitulah yang disebut ilmu itu ada kebaikan. Tapi kalau kita punya ilmu banyak tapi kita masih liar, nggak ada warok-waroknya, mata liar, mulutnya juga buas, kalau ngomong nyakitin apa baik bisa masuk ke dalam mulutnya, nggak peduli halal dan haram. Tangannya juga begitu. Maka sayang sekali ilmunya tidak ada kebaikan di dalamnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya selalu mengingatkan baik untuk diri saya pribadi dan untuk jamaah, setiap kali kita duduk di majelis ilmu, berdoa agar hati kita juga dibersihkan sehingga ilmu itu benar-benar menjadi nur, cahaya, bukan menjadi nar, api yang justru membakar orang tersebut. Itu yang keempat nasihat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada nggak orang pinter tapi melakukan maksiat? Ya banyak Pak. Itu para koruptor itu orang bodoh apa orang pinter? Orang pinter tuh Pak. Mereka tahu kalau itu haram, mereka tahu kalau itu dosa, tapi ilmunya menjadi kalah dengan dorongan hawa nafsu. Ada 3 perkara yang manusia itu gampang kalah Pak. Yang pertama harta. Kelihatannya pas belum punya, rajin, santun, wah luar biasa lah. Begitu punya harta bisa berubah tuh orang Pak. Yang tadinya ke masjid nggak pernah ke masjid lagi. Yang tadinya ramah, tamah, santun sekarang udah membusungkan dada. Kenapa? Duit lagi banyak. Orang bisa berubah. Dan orang yang tadinya komitmen, pokoknya teguh pegang halal dan haram, teguh pegang hukum,
Tapi begitu dihadapkan pada godaan harta, oleng Pak. Berapa miliar itu yang dikorupsi ya? Ada yang miliaran, ada yang triliunan, jutaan mah nggak main mereka Bu. Mereka nggak mau bermain di jutaan, mainnya di miliaran, triliunan. Itu duit semua Bu. Ya, luar biasa itu. Yang kedua adalah lawan jenis. Laki gampang tergoda dengan perempuan, perempuan juga gampang tergoda dengan laki-laki. Hati-hati Bapak Ibu. 2 hari yang lalu saya kedatangan tamu perempuan usia pernikahan baru berbulan, sudah bermasalah. Saya tanya, emang dulu dijodohkan? Enggak Pak Ustadz, seneng sendiri. Nah, sekarang kenapa berantem sama gitu? Cuman masalah sepele. Yang bikin saya kaget itu perempuan usianya baru 24 tahun, lakinya 42 tahun. Beda berapa tuh? Ya begitu dah. Itu luar biasa. Jadi masalah itu, kenapa dulu seneng? Biarin tua, yang penting hartanya. Yang tua juga begitu, nyari yang muda padahal dia udah punya istri. Nah di sini loh Pak, udah punya istri, bahkan udah punya cucu 1 Pak. Tergoda dengan gadis usia 24 tahun dan akhirnya bermasalah. Begitu Om. Nah, makanya hati-hati Pak. Khususnya laki-laki, Bapak di usia kepala mendekati 5, hati-hati Pak. Itu namanya puber kedua. Saya itu percaya bahwa ada istilah puber kedua. Karena saya amati mereka yang sudah mulai kepala 5 tuh, itu mulai terganggu dengan lawan jenis. Makanya Bu, yang suaminya masuk kepala 5, jagain Bu. Jagain. Itu. Cara jagainya gimana? Pastikan dia tidak berpaling ke perempuan lain. Caranya gimana? Tingkatkan servisnya, tingkatkan pelayanannya. Belum minta, pamannya pagi-pagi belum minta kopi, mah udah rebusin aja Bu. Nah, dia biar seneng dia. Begitu. Karena saya amati kasus itu terjadi di usia kepala 5. Itu laki-laki. Makanya hati-hati. Yang ketiga adalah jabatan. Itu gampang Pak, orang yang tadinya bersih, taat, begitu udah masuk jabatan, kalau lingkungannya lingkungan setan, dia ke bawah menjadi setan Pak. Lingkungannya korupsi, dia ikut-ikutan korupsi. Susah itu Pak. Makanya apapun profesi kita, pastikan ilmu yang sudah kita kaji benar-benar mampu menjadikan diri kita terjaga dari keharaman. Amin ya robbal alamin. Yang kelima, wala khaira fi malin la sakhawata fihi. Wala khaira, tidak ada kebaikan, kata Sayyidina Ali, fi malin, di dalam suatu harta, la sakhawata fihi, yang mana di dalam harta itu tidak ada kedermawanannya. Bapak hartanya banyak, nggak membuat orang lain seneng kalau Bapak harta banyak tapi pelit. Allah ya benci, Rasulullah benci, tetangga juga ya benci. Dan yang paling parah itu harta tidak ada kebaikan di dalamnya. Kalau harta tidak ada kebaikan, ya tidak berkah berarti Pak. Kalau harta sudah hilang keberkahannya, justru jadi penyakit. Ada baik penyakit. Jadi mengundang musibah, ada saja musibahnya. Makanya kalau ada orang bertanya, harta saya berkah nggak ya? Ukurannya gampang Bapak Ibu. Ketika Bapak mendapatkan harta dan Bapak tetap menjadi ringan di dalam ibadahnya,
maka insya Allah harta itu benar-benar berkah. Tapi kalau bapak dapat harta kok malah jadi males ibadahnya, udah jelas harta itu tidak ada keberkahan. Nah, cara ngukur yang paling mudah begitu Pak. Biasanya penghasilan 100.000 Pak, tapi rajin. Masjid rajin, ngasih rajin. Sekarang penghasilannya sehari 1 juta umpamanya. Terus dia akhirnya ada aja alasannya, akhirnya nggak ke masjid, akhirnya nggak berjamaah, nggak ngaji. Udah, itu jelas harta yang dimiliki tidak ada keberkahan. Nanti lihat Pak, bagaimana harta itu akan menjadi fitnah bagi dirinya sendiri karena tidak ada keberkahan. Makanya biar berkah itu harta, biar ada kebaikan itu harta, setiap kali bapak ibu mendapatkan nikmat buru-buru disedekahkan. Bu, ini suami terima gaji umpamanya, jangan dibelanjain dulu Pak, Bu, potong dulu, dihitung dulu, buat orang tua berapa sisihkan, buat mertua berapa sisihkan dulu, buat tetangga fakir miskin atau yatim sisihkan. Kalau sudah beres sisanya baru silahkan dibelanjakan sesuai kebutuhan. Itu harta berkah, banyak kebaikannya, dan nanti awet Pak. Harta itu kalau sering disedekahkan itu awet Pak. Kan ada orang itu modelnya tiba-tiba kaya tuh, 6 bulan bangkrut. Ada kan yang begitu Pak. Yang enak itu stabil gitu loh Pak. Tapi nah, biar harta kita awet, nikmat kita awet, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Nah, sedekah itu ada urut-urutannya Bapak Ibu. Sedekah itu ada urut-urutannya, jangan sampai salah. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa kita akan berinfak? Al-Quran menjawab, yang pertama falil walidain, kedua orang tua. Orang tua apa? Sama, kandung atau mertua statusnya sama Pak. Jangan dipisah-pisahin. Jangan sampai orang tua kandung 1 juta, mertua 100.000. Wah, ini yang bikin akhirnya terjadi cekcok perceraian gara-gara tidak adil. Udah samain, orang tua 1 juta, mertua samain, sehingga istri kita nggak protes. Orang tua ya, jadi sebelum kemana-mana orang tua Pak. Masih punya orang tua nggak? Masih punya orang tua nggak? Pak Iran masih punya orang tua nggak? Jangan bilang nggak punya Pak. Kita semua punya orang, cuman ada yang masih hidup, ada yang sudah punya orang tua nggak? Punya. Tapi orang tua sudah mati, mati juga boleh dialokasikan Pak. Saya begitu Pak. Orang tua saya dua-duanya sudah wafat, tetap saya alokasikan di jatah orang tua saya. Lah udah mati bagaimana? Sedekahkan, pahalanya niatkan untuk kedua orang. Tetap jatah mas jangan dikurangin. Waktu hidupnya terakhir waktu hidupnya itu saya memberikan jatah ke orang tua saya itu 2 juta sebulan. Mertua juga sama. Orang tua saya wafat tetap 2 juta mah tetap Pak. Saya sedekahkan. Pahalanya diniatkan untuk orang tua. Menjadi salah kalau bapak merasa orang tua sudah mati, udah gak butuh duit. Pemikiran seperti itu pemikiran yang sempit, salah itu Pak. Memang orang tua bapak kasih duit ya nggak bisa, udah mati, tapi kan dia butuh manfaat. Alokasikan, biasanya sebulan berapa nih orang tua? 500.000, ya sudah, walaupun sudah wafat tetap sisihkan 500.000, bapak sedekahkan, niatkan pahalanya untuk orang. Senang nggak orang tua? Masya Allah, girang banget ya. Jadi selama ini bapak nggak pernah sedekah untuk orang tuanya sudah wafat.
Woi, ibu nggak pernah sedekah diniatkan untuk orang tuanya sudah wafat? Anak durhaka itu. Dirubah sekarang Pak, Bu, dirubah. Orang tua itu walaupun sudah wafat terus berharap anak-anaknya, baik itu doa kita, sedekah kita, amal baik kita, itu diharap-harap sama orang tua. Jadi jangan dikurangin gara-gara sudah mati, jatahnya dihilangkan. Salah itu. Nanti keberkahan kita ya hilang Pak. Alokasikan terus. Begitu Pak. Mertua tinggal sebelah, tinggal ibu kemarin wafat kan yang abah. Tetap jatah abah mah ada. Abah mertua. Begitu caranya Pak. Falil walidaini. Karena saya amati hampir rata-rata orang atau anak beranggapan orang tuanya sudah wafat sehingga dia tidak dapat jatah sedekah dari anaknya. Itu kalau menurut Imam Jalaluddin Imam As-Suyuti, bukan Haji Sayuti bukan ya, Imam As-Suyuti itu disebut anak durhaka. Jom. Sekarang dirubah Pak. Bapak alokasikan entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, jatah buat orang tua. Begitu. Makanya kalau di masjid suka ada infak dari si fulan, pahalanya untuk orang tuanya si fulan, cakep itu Pak. Itulah anak yang solih itu begitu, tidak melupakan orang tuanya, selalu punya harta, dialokasikan kebaikan itu untuk orang tuanya. Itu yang pertama, falil walidain. Yang kedua, wal akrabin. Kalau bapak ibu pengen sedekah dari berderma, urutan kedua akrobin. Akrobin itu siapa? Kerabat dekat. Kerabat dekat. Salah kalau ada orang udah sedekah kemana-mana, keponakannya sampai nggak bisa bayar SPP sekolah. Kita itu kena salah. Maka dahulukan, cek kerabat dekat kita ada yang butuh nggak? Dicek. Oh ada yang membutuhkan si fulan. Dahulukan Pak. Kalau sudah beres semua kerabat dekat udah beres, terus siapa? Falil walidaini wal aqrabina wal yatama. Baru kelompok ketiga itu yatim. Yatim itu kelompok ketiga Bapak Ibu. Makanya salah kalau ada anak bela-belain sampai berani ngutang sedekah untuk yatim, sementara dia tidak berani ngutang untuk kebutuhan orang tuanya. Itu anak yang durhaka itu Pak. Begitu. Karena di masyarakat itu terjadi kesalahan Pak. Giliran anak yatim dibela-belain katanya takut kualat. Giliran orang tua yang butuh disepelein. Sebenarnya yang paling memberi kualat itu yatim apa orang tua? Orang tua Pak Bu. Nah, makanya biar urut tuh, biar benar sedekah kita, jangan kebalik-balik. Setelah yatim beres, wal masakin, baru miskin, orang-orang miskin. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan kebalik-balik. Kenapa kok yatim nomor 3 bukan nomor 1? Ya kalau yatim itu tanggung jawab muslimin muslimat, tapi kalau orang tua ya tanggung jawab anaknya. Nah kalau anaknya udah nggak peduli, gimana nasib orang tua kita? Makanya yang masih hidup orang tuanya atau yang sudah wafat, beliau punya hak mendapatkan sedekah dari kita selaku anaknya. Jangan sampai enggak, biar berkah, rezeki kita awet, nikmat kita juga awet. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, wala khaira fi ikhwatin la hifdha fiha. Wala khaira, tidak ada kebaikan fi ikhwatin, di dalam persaudaraan, la hifdha fiha, yang tidak ada hifdha, saling menjaga, fiha, di dalam persaudaraan tersebut. Ini Pak yang harus dijaga. Yang namanya bersaudara harus bisa saling menjaga, bukan malah saling mengobrol aib,
bukan malah saling menjelek-jelekan, bukan, tapi menjaga. Apa yang dijaga? Satu, rahasianya dijaga. Yang kedua, aibnya kita jaga. Yang ketiga, kehormatannya kita jaga. Begitu caranya Bapak Ibu. Ada suatu kejadian, salah satu saudara saya, dia kepepet gitu, dia butuh dana. Saya bilang, berapa dananya yang dibutuhkan? Cuman 700. Saya cara menjaga kehormatan dia biar nggak jatuh di hadapan istrinya, saya nggak berani transfer lewat rekening dia, itu nggak berani. Kita ketemuan di sini, ketemuan Pak, saya ajak ketemuan, ini 700-nya. Kenapa nggak ditransfer? Saya menjaga kehormatanmu di hadapan istri, jangan sampai kehormatanmu jatuh di hadapan istri gara-gara masalah uang. Nah, artinya sikap seperti itu penting Pak. Bapak juga begitu, Bapak nolongin saudaranya jangan terus malah diposting. Ini kadang-kadang begitu zaman sekarang. Alhamdulillah habis ngutangin saudara diposting foto cekrek. Ini namanya nolong tapi tidak bisa menjaga kehormatan saudaranya. Jangan. Begitu juga kalau ada saudara atau teman dekat, itu juga saudara Pak. Tiba-tiba dia menceritakan aib orang lain, Bapak jangan merasa senang. Wih, ini benar-benar teman yang sejati. Buktinya informasi serahasia ini saya dikasih tahu. Salah caranya. Justru orang begitu bahaya. Kalau saat ini dia cerita keburukan orang lain di hadapan kita, satu saat keburukan kita yang akan diceritakan ke orang lain. Yang namanya teman itu gak bakal buka aib Pak. Walaupun mungkin satu saat nanti akan terjadi perselisihan, tetap dia akan menjaga. Begitu. Suami, apalagi suami sama istri harusnya lebih hebat dalam menjaganya. Jangan malah gara-gara bermasalah terus dibongkar aib pasangannya, jangan. Kalau itu yang terjadi, maka tidak ada kebaikan di dalam persaudaraan itu. Makanya saling menjaga nama baik, menjaga kehormatan dan seterusnya. Termasuk apa ya? Sesuatu yang kadang tidak tertulis, tapi itu bisa dirasakan. Contoh, setiap Khatmil Quran kita saat mengundang penceramah dari luar gitu Pak ya, saya bilang anterin sampai ke kendaraannya, jangan cuma dilepas begitu saja. Jadi menjaga kehormatan kiai salah satunya kalau bisa dijemput, pulang dianterin, itu salah satu cara menjaga kehormatan kiai. Upamanya kok enggak dikerjakan, dosa mah enggak Pak, cuman kita yang enggak bisa menjaga kehormatan kiai tersebut gitu. Beda kalau saya kan bukan kiai, jadi datang sendiri pulang ya Om Rio ya, enggak ada bahasa kiai mau saya jemput, enggak ada dari awal sampai sekarang berapa tahun itu. Enggak ada bahasa begitu ya Om ya. Ya kalau saya mah santai, nggak masalah. Cuman di Hotmail itu kadang-kadang kalau nggak saya ingetin, itu panitia lupa. Mentang-mentang udah di amplopin, dibiarkan kiai jalan sendirian ke kendaraan. Jangan. Kehormatannya harus dijaga. Salah satunya itu. Termasuk kalau kita di pesantren, salah satu menjaga kehormatan seorang kiai kita nih, pastikan beliau sendalnya tertata dengan baik, ya ditata, bahkan dijagain, begitu. Beda kalau di sini kan nggak peduli mau yang mana sih sandal kiai, kadang-kadang diinjek-injek udah disemir lah mulus, jadi busem semua itu. Ya nggak apa-apa itu. Tapi kalau hal seperti itu kan tidak tertulis, tapi dirasakan. Dan saya berharap nanti
Dalam hubungan pertemanan juga begitu. Teman kemarin jamaah juga. Ini saya kadang-kadang mau menempatkan diri suka bingung, Pak. Suami ya curhatnya ke saya, istrinya juga curhatnya ke saya. Dan kita sama-sama menjaga kehormatan mereka semua. Menjaga kehormatan mereka semua. Dan ini posisi yang paling rawan, Pak. Begitu kita salah ngomong, bahaya itu. Nah, makanya hati-hati. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan, menjaga, saling menjaga. Terus jangan lupa menjaga perasaan. Begitu, Pak. Menjaga perasaan. Saya kemarin acara di Pasir Putih, Pak. Habis acara kan biasa kita ngopi bareng, ngerokok bareng. Begitu. Saya menjadi merasa berdosa karena ternyata sebelah saya itu tokoh setempat. Saya pikir dia nggak doyan rokok karena nggak dibagi rokok oleh tuan rumah. Yang dibagi rokok cuman saya. Ya saya emang rokok aja, nggak pakai nawarin. Saya pikir dia nggak doyan rokok. Begitu sudah ngobrol, mau pamit segala macem, ternyata mungkin dia udah asem, nggak ketahan kali mulutnya ya. Dia minta rokok, Kiai bagi sebatang ya. Masya Allah, Bapak rokok? Rokok, saya pikir nggak ngerokok. Udahlah buat Bapak semua, saya tambahin sebungkus, Pak. Jadi dia dapat sebungkus lebih gitu. Nah, hal seperti itu namanya kan saya nggak menjaga perasaan dia. Itu saya merasa berdosa. Kalau bagi Bapak yang nggak ngerokok, nggak bisa ngerasain, Pak. Tapi bagi yang perokok, nggak ngerokok, itu tersiksa, Pak. Tersiksa. Kayak begini nih, habis ngaji kita ngopi nih. Om Rio ngerokok, ya lain rokok, saya diem, wah itu tersiksa, Pak. Tersiksa, nggak ada yang nawarin, susah. Maka biasanya saya tungguin 3 menit, kalau nggak ada yang nawarin, pulang saya. Kalau saya nggak bawa rokok ya, pulang. Jadi menjaga perasaan itu penting gitu loh, Pak. Nah, selanjutnya, wala khaira fi ni'matin. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan fi ni'matin, di dalam suatu nikmat, la baqa'a, jika tidak ada kekekalan fiha, di dalam nikmat tersebut. Dapat nikmat tapi sebentaran doang, nggak bagus itu. Jadi nikmat yang baik itu nikmat yang awet, Pak. Nikmat yang awet. Nah, nikmat yang awet itu adalah ketika Bapak investasikan di jalan Allah. Bapak kaya, duitnya banyak. Begitu sudah Bapak mati, nggak ada bekasnya. Kenapa? Karena nggak pernah investasi di jalan Allah. Sehingga nikmat kita itu menguap begitu saja. Begitu kita mati, harta udah selesai. Kalau tetap diwaris anak, tetap tidak ada kebaikan di dalamnya. Makanya biar harta kita awet, Pak, titipkan di masjid. Bu, biar awet, kemana harta kita? Titipkan di masjid. Itu awetnya sampai kiamat, Pak. Nanti begitu hari kiamat, begitu kita dikumpulkan di padang mahsyar, Bapak ambil lagi tuh hartanya. Dulu saya pernah nitip di Masjid Al-Farongo, dulu saya pernah nitip di musola ini, dulu saya pernah nitip di fakir miskin. Bapak ambil lagi lah. Awet, Pak, sampai kiamat. Cuman kalau kita punya nikmat gak pernah dititipkan di jalan Allah, ya selesai aja. Gak ada bekas kebaikan sampai kiamat. Sehingga harta itu tidak menjadi penolong bagi orang tersebut. Makanya nikmat yang baik itu nikmat yang kekal. Nah, biar kekal, tasarufkan, investasikan di jalan Allah. Begitu, Pak. Biarin umpamanya kok dibilang miskin dunia, nggak apa-apa, tapi nanti di akhirat kita kaya. Begitu. Kalau Bapak titipkan beli motor, beli mobil, cuman di dunia doang, Pak, di akhirat nggak ada bekas kebaikannya.
Ini saya ada yang mau bagi motor nih Bapak Ibu. Ada yang mau bagi motor saya. Sebaiknya diterima apa enggak? Loh, saya serius nanya pendapat Bapak Ibu, diterima apa enggak? Karena dari kemarin saya ditungguin Kiai, ditunggu jawabannya, saya belum bisa jawab Pak. Kenapa? Ada perasaan itu, ada rasa malu gitu loh Pak. Ya motor saya baru, terus jamaah motornya nggak ada yang baru, itu saya merasa malu gitu loh Pak. Diterima boleh nggak? Makanya saya ngomong sekarang. Berhari-hari ini saya lagi diskusi sama bundanya ini. Terima nggak Bu? Diterima mah boleh, cuman ya mesti jadi omongan. Bundanya begini, emang jamaahnya ada yang motornya bagus kayak gitu? Kayaknya nggak ada. Wah udah jangan deh. Begitu lagi, mundur lagi. Udah mau dijawab, batal lagi. Yang mau bagi nungguin. Coba kalau Bapak di posisi saya. Terima, gak usah pakai mikir, gas. Kita akhirnya banyak pertimbangan Pak. Banyak pertimbangan, ya Allah. Orang yang kelihatannya sederhana, nitip infak ke pondok, ya, terus tiba-tiba kiainya dapat motor. Wah, itu betapa perasaan dia bisa terluka. Itu lu saya pikirin Pak. Saya pikirin itu, ya Allah. Ini udah 4 hari nih orangnya nih nungguin. Saya tungguin Kiai. Saya bilang, bisa nggak diganti jangan motor? Begitu saya bilang. Ganti apa kayak gitu? Ya mungkin duit buat pondok gitu loh. Itu mah tenang ya, ada jatahnya begitu katanya. Gimana saya jawab jadi? Terima apa enggak? Terima. Ya udah. Bapak mau udah terima. Kita mikirin yang lain Pak. Ada jamaah saya motornya sederhana, itu saya mikirin Pak. Waduh. Jadi saya jaga perasaan hal seperti itu. Karena dia tahunya motor yang saya pakai ini NMAX Pak. Sering mogok. Pernah macet gitu. Karena ya tahu tuh apanya, gasnya kadang itu nyendal gitu gasnya. Itu. Nah, ya mungkin dari situ dia tergugah hatinya. Pada saya mah asik aja, rusak ya servis gitu aja. Ya begitulah. Bapak belum pernah rasain sih dikejar-kejar motor kayak gitu Pak. Ya belum pernah. Oh, kesempatan sayang kalau nggak diterima begitu. Dia nggak tahu perasaan kita. Gitu Pak. Lanjut terakhir, wala khaira fi du'ain la ikhlasa fihi. La khaira, tidak ada kebaikan fi du'ain dalam suatu doa, la ikhlasa fihi, yang tidak ada keikhlasan di dalamnya. Doa itu ibadah. Tapi doa ketika tidak ikhlas, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Emang ada doa yang gak ikhlas? Ada Pak. Ketika Bapak doanya, contoh begini redaksinya, ya Allah berikanlah saya nikmat berupa ini, biar saya bisa begini ya Allah. Itu namanya doanya gak ikhlas. Justru Bapak mendikte Allah. Kalau doa itu jangan ngajarin Allah. Itu kan namanya ngajarin Allah kan? Gak ikhlas tuh. Yang kedua, ya Allah, saya sudah tahajud setiap malam, sudah duha setiap hari. Kalau nggak kau kabulkan ya Allah, kayak ngancem kan jadinya, itu nggak ikhlas juga. Nggak ikhlas. Ya Allah, saya sudah sedekah ya Allah. Janjimu kalau sedekah dilipatkan 100 sampai 700 kali lipat. Saya udah nungguin seminggu ya Allah. Itu kan namanya maksa banget Pak. Gak ada ikhlas-ikhlasnya. Nah, yang diinginkan Allah, doa yang baik itu yang ikhlas. Ya Allah, berikan kebaikan kepada kami di dunia dan akhirat. Udah. Kebaikan apa? Ya terserah Allah.
Bapak nggak usah banyak dikte deh. Masa Tuhan kok didikte loh. Biar Allah yang ngatur kebaikan yang cocok buat kamu itu apa. Gitu. Karena yang kita inginkan belum tentu baik buat diri kita. Tapi yang Allah berikan pasti yang terbaik untuk kita. Nah itu namanya ikhlas. Begitu Pak. Saya nggak pernah minta dibagi motor, tuh nggak pernah Pak. Apalagi ngarep-ngarep, enggak lah. Malah sekarang ditungguin, mau diturunin motornya. Gitu. Nah yang ikhlas, doa yang ikhlas itu Allah yang ngatur yang terbaik. Karena ketika kita maksa, ya Allah saya pengen punya mobil yang baru, belum tentu dikasih mobil malah menjadi baik buat kita. Nah makanya dengan doa yang ikhlas, menyerahkan kembali kepada Allah, disitulah doa yang ikhlas. Kayak kemarin jamaah saya lagi hamil kedua, Kiai boleh nggak minta anak perempuan? Karena anak pertama laki, saya bilang jangan. Pokoknya minta anak ini selamat, sempurna. Kalau laki ya solih, kalau perempuan solih. Nggak usah minta harus laki, nggak usah. Serahkan lagi ke Allah. Kalau memang yang terbaik buat kamu itu anak laki, ya dikasih laki. Kalau yang terbaik perempuan, ya biarin dikasih perempuan. Dia nggak usah maksain diri. Begitu kita maksain doa kita, namanya nggak ikhlas. Kalau doa nggak ikhlas, biasanya tidak ada kebaikan. Malah jadinya malapetaka, bisa menjadi bumerang buat kita sendiri. Begitu dikabulkan, dapat anak laki, nyesel juga dia. Ya, anak laki ternyata begini susahnya. Nyesel. Nah, makanya yang ikhlas. Makanya saya termasuk orang yang sholat duha tapi nggak baca doa sholat duha. Saya nggak baca. Kenapa? Saya merasa malu Pak. Itu kan doa sholat duha. Kalau diterjemahkan kan begini Pak. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezekiku di langit, turunkanlah. Jika rezekiku di bumi, keluarkanlah. Jika rezekiku sedikit, banyakkanlah. Jika rezekiku banyak, mudahkanlah. Jika rezekiku jauh, maksa banget sih. Maka saya termasuk orang yang nggak baca doa itu. Kenapa? Malu. Lebih enak begini, ya Allah berikan rezeki yang barokah. Titik. Nah gitu loh Pak. Nggak usah pakai dari mana mah urusan Allah. Gitu loh Pak. Sama di Raudhah. Di Raudhah kan suruh memperbanyak doa. Karena itu tempat mustajab. Saya malah bingung Pak, mau minta apa? Bingung saya Pak. Akhirnya saya begini doanya simple. Ya Allah, jadikan hamba adalah hambamu yang doanya selalu diijabah dimanapun berada. Udah selesai. Begitu udah simple Pak. Sebab kalau saya minta ini takutnya nanti ada yang kelewatan. Takutnya saya minta belum tentu baik buat diri saya. Jadi begitu saja. Kalau kusbahak lebih unik Pak. Ya Allah, kau tahu yang aku mau ya Allah. Amin. Selesai udah. Itu doa paling simpel Pak. Ya Allah, kau tahu yang aku mau. Amin. Udah selesai. Urusan kita beres. Allah lebih tahu kan? Daripada minta bla 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 ternyata malah jelek. Nah ini yang disebut doa yang ikhlas. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.